memang istilah bankable ini artinya ya usahanya udah visible, tapi harus sesuai dengan ketentuan perbankan. Nah, mungkin kenapa sih kok harus bankable? Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu para intern semua, bahwa kita tahu bank ini kan sebetulnya adalah intermediary, sebagai jembatan aja. Dia nggak punya modal yang sesuai dengan, maksudnya gini, dana yang diberikan kredit kepada masyarakat itu bukan semata-mata modal pribadinya sendiri. Karena kita capital adequacy ratio kita ya saat ini perbankan rata-rata sekitar 20%. Artinya ya lebih banyak dari dana yang dikredit ya diberikan kepada masyarakat ketimbang modalnya sendiri. Nah, itu dananya siapa? Itu adalah dananya para deposan, dananya para ya penabung. Nah, itulah dana itu yang dikelola oleh perbankan untuk disalurkan kepada yang membutuhkan, yang punya usaha. Oleh karenanya, kewajiban bank itu harus menjaga agar dana para deposan itu bisa kembali. Nah, karena cuma sebagai jembatan, cuma sebagai intermediary, maka akhirnya setiap permohonan kredit yang disampaikan kepada bank itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Ya, oleh karenanya secara umum ya dapat disingkat ya bahwa ada 6C plus 3R ya supaya bisa dikatakan bankable. 6C itu adalah karakter. Ya, karakternya gimana? Capacity, kapasitas untuk bisnisnya untuk kembalikan kayak apa. Kemudian capital, permodalannya bagaimana? Kolateral, jaminannya kayak gimana? Terus condition of economy, bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi. Kemudian ada constraint, ya. Bagaimana nih constraint-nya? 3R ini adalah merupakan penting yang juga harus diperhatikan ya dalam kita mau mengakses modal perbankan, ya. Yang pertama ada return. Ya, return ini adalah bagaimana penilaian yang objektif terkait dengan penghasilan. Apakah usaha yang dibiayai ini ya dari dana kredit tersebut benar-benar merupakan suatu usaha yang dapat memberikan hasil ya didasarkan pengalaman, kemampuan, kemudian juga pemasarannya ya dan aspek-aspek lainnya. Yaitu return-nya. Kemudian dari sisi repayment capacity, bagaimana penilaian kesanggupan untuk membayar kembali. Hal ini dimaksudkan apakah nasabah debitur benar-benar mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit dari bank. Kemudian risk bearing ability, ya penilaian kemampuan dari si calon nasabah debitur untuk menanggulangi risiko yang mungkin timbul jika terjadi kredit macet. Nah, ini juga penting. Nah, jadi 6C dan 3R inilah sebagai upaya pengusaha dalam mengakses permodalan yang ada di perbankan.